Wawa. Cep. Mana matamu? Elmi. Cep. Mana matamu? Agus. Cep. Mana matamu? Mana matamu? Mana matamu? Terkait ada seseorang influencer kalau tidak salah itu inisialnya Z, Zanzabela atau siapa namanya, itu meminta Novi untuk diperiksa rambutnya dan harus dikawal oleh pihak pengacara ataupun oleh ormas wanita tersebut, dan diharapkan Novi mau diperiksa tes rambut. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ke orang-orang yang di luar konteks untuk memberikan satu argumen. Perlu kita kasih tahu terkait tes rambut dalam narkoba itu adalah metode lain yang dianggap itu lebih tepat, lebih akurat. Namun tes rambut pada orang terkait konsumsi narkoba ini tidak bisa dinilai dari tingkat konsumsinya. Karena kenapa? Tes rambut pada narkoba itu hanya bisa terdeteksi 5 sampai 7 hari setelah pengguna menggunakan narkoba. Dan kalau ditanya terkait tes rambut, itu durasinya hanya kisaran 90 hari. Dan itu di tes rambut itu biasanya yang digunakan adalah terkait masalah ganja, opiat, methamphetamine, ekstasi, kokain, hanya sebatas itu. Dan tes rambut itu tidak invasif. Dan memang tes rambut hasilnya lebih akurat. Nah, kalau kaitannya tes rambut untuk Novi, ini kita sangat sayangkan. Karena tes rambut tersebut Novi bukan tertangkap tangan, Novi bukan ada permasalahan hukum terkait narkoba, sehingga orang yang menyuruh tersebut yang diduga bernama Tengku Zanzabela ini salah kaprah atau salah menempatkan posisi, sama seperti pengacara Agus Salim yang sebelumnya yang meminta tes urin, bahkan dengan sesumbar dia bisa yakinkan, dia bisa memenjarakan Novi. Yang kita tahu sendiri pengacara songong kalau kayak gitu, pengacara sombong. Nah, ini yang perlu juga Zanzabela tahu, bahwa tes narkoba untuk rambut, penggunaan rambut itu hanya bisa bertahan 90 hari. Perlu nggak saya bongkar? 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 Yuk guys, balik lagi di Ugi Kevin. Nah, balik lagi di kasusnya Agus guys. Penasaran seperti apa videonya? Yuk, kita ada beberapa berita yang harus kita lihat dan kita tonton sampai selesai. Yuk kita lihat guys. Lagi viral Agus ya kan. Wah, kalian berbondong-bondong tuh ngasih donatur ya kan, donasi ya? Ngasih donasi gitu kan. Udah ngasih donasi ini ya kan. Udah tiba-tiba tuh donasinya dipakai untuk biaya kehidupannya. Dibully pula orang itu. Jadi kalian tuh gak punya pendirian guys. Kalian mah dikasih gocap-gocap juga, so happy kalian. Kalian mah kan gak ada harga dirinya netizen. Paling murah netizen di Indo. Kasih gocap-gocap udah senengnya minta ampun. Agus nggak mau viral-viral, tapi begitu diundang dateng, begitu dipanggil dateng, katanya nggak mau viral. Kalau nggak mau viral jangan mau diundang-undang dong. Bener. Ya. Dia ada hitungannya juga lagi berapa piece. Harus sama mulut sama ucapan, harus sama ucapan sama kelakuan.
nanti jatuhnya munafik. Teriak-teriak nggak mau viral, tapi begitu diundang datang. Jangan gitu, nggak boleh Agus. Nah, jangan serang-serang gue kayak gitu atas nama sahabat-sahabat. Kau tunggu Blue Angel klarifikasi ya. Ini nih yang begini, dia nyerang orang, dia yang gangguin orang, dia yang recehkan orang. Sekarang dia pula yang ngerasa jadi korban, ngerasa diserang. Kami tidak pernah menyurati atau memerintahkan seseorang untuk tes urin dan tes rambut. Kalau kemudian menurutinya, itu artinya perkataan kami itu cukup berkuasa di dalam hidupnya, sehingga dia pun menuruti segala kemauan kami. Nah, kalau dia mau menyuruh saya seperti itu, mohon maaf. Kuasamu terlalu kecil untuk memerintahkan saya melakukan apa yang kau mau, paham? Mulutnya dia pinter ya, bersilat lidah guys. Kenapa? Dia bilangnya begini supaya dia ini ketar-ketir ya, dia sebenarnya takut gitu ya untuk tes urin. Berarti dia sebenarnya dia takut untuk melakukan tes urin dan rambut ini ya, untuk narkoboy. Karena kan memfitnah Tenovi ya, dan sekarang dia ditantang untuk tes urin dan ini guys. Makanya dia ngomongnya kayak gini. Kenapa? Dia takut gitu. Jangan-jangan dia juga pemakai guys, karena dia tahu secara detail apa yang dia harus di ini. Kalau saya sih nggak pernah pakai terlibat dalam hal seperti itu ya, jadi nggak akan tahu harus tes urin, harus tes rambut gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Uang yang dipakai Agus udah dikembalikan ke Novi ya, mantan Ukurannya pramugari berapa ya. ya? Kalau mantan pramugari banyak duit, nggak usah pakai yayasan ya. Jangan kredit Alphard itu pakai uang yayasan ya. Jangan lupa itu. Oplas-oplas hidung, oplas-oplas semua pakai uang yayasan. Jadi gunakanlah uang 1,5 miliar itu untuk karyawan-karyawan yayasan ya. Paham? Kalau kamu mau lihat orang bodoh, gampang. Lihat aja orang yang kasar. Orang yang ngomongnya itu kasar, bertutur kata, tindak lakunya itu kasar gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mau punya etika dan sopan santun, itu butuh kecerdasan. Sedangkan kasar itu cuma butuh insting. Kalau orang yang selalu ngapa-ngapa itu kasar, biasanya mereka semua menyerahkan keputusan hidupnya terhadap insting mereka aja. Gak mereka pikirkan jangka panjang. Jadi kalau kamu mau lihat orang bodoh, lihat aja seberapa kasar diri mereka. Saya ini kan spiritualis gitu. Jadi spiritualis. Enggak, lu sebenarnya pengen jadi apa sih? Dia memperlakukan saya kayak gitu terus. Bayangin Mbak Dewi di posisi Agus gimana? Salpok ke wajah istrinya Agus. Kok cepet banget ganti ekspresinya ya? Kita lihat lagi guys. Ya, kita lihat lagi. Dia memperlakukan saya kayak gitu terus. Bayangin Mbak Dewi di posisi Agus gimana? Kasih sedih guys. Apakah Mbak Dewi diam aja? Iya. Apakah tetap bertahan seperti itu? Dan ketawa. Mbak Dewi Asik. Ini siapa yang ngedit sumpah? Akun Yolo Kuala resmi kami somasi dan kejar sampai masuk. Saya udah cari-cari kemana-mana guys. Ini masalah apa sih sebenarnya? Kok bisa Yolo Kuala kok dilaporin disomasi kayak gini? Bang, abang, kenapa sih dikit-dikit mainannya lapor somasi? Gak asik abang ah. Yang tahu masalah ini tolong tulis di kolom komentar ya. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Maksudnya kan kita buat pembuktian aja lah ya. Kita buat pembuktian aja. Kalau kamu itu ya tidak seperti yang dipikirkan kami. Gue mah gak munafik. Gue mikir lu. Ini gue gak munafik ya, Leci ya. Gue gak munafik gitu loh. Lu berkoar-koar soal tes urinnya sih Novi. Udah Novi tes urin, lu masih hajar juga pakai tes rambut. Sorry nih, nggak munafik. Gue malah mikir lu yang make. Lu bilang gue tengkong di mana Jakpus ya, Jakarta Cempaka Putih. Ya, mohon maaf punten. Dengan cara lu seperti itu, gue malah mikir kok lu tahu banget ya soal begituan. Gue ngeliat si Novi sama. Ini gue buka ya. Novi tuh bukan dari keluarga orang susah, Bray. Pertama. Kedua. Oke lah YouTube dia tidak yang kayak Atta Halilintar atau Raffi Ahmad. Tapi percaya apa kata gue? Dari YouTube dia hidup, dari YouTube doang, ya. Kalau masalah lu bilang, alah dia kan hedon, oplas berkali-kali. Lah, lu juga oplas walaupun lu gagal, ya. Tapi oplas itu tidak bisa dijadikan patokan sebagai sebuah tindakan hedonis. Gak bisa.
Kecuali misalnya si Novi beli Hermes, dia beli Bottega Veneta, dia belanja Balenciaga, terus dia posting-posting, itu yang namanya hedon, Leki. Gue ngerti sih standar hedon lu agak-agak sederhana gitu. Untuk apa juga sih? Yang penting ini kita proses berjalan aja, nanti kita akan tunjukkan bukti-buktinya. Ya sudahlah, kita terima. Oke, yang ketiga, aku sedih nggak? Dari tadi kok di live ini kalau nanya aku sedih nggak? Oke, aku sedih nggak? Sedih kayaknya. Dia sedih kenapa? Kan ada lagunya, udah ada lagunya. Oh, coba nyanyi dikit dong. Gue aja nggak tahu lagunya. Gak bisa, lagu nggak tahu. Yang Agus sedih itu lagunya udah DJ, udah ada DJ-nya juga. Iya, Oke. DJ remix Jadi gitu. aku sedih kenapa dia? Jadi banyak yang bikin lucu-lucuan dikarenakan pada saat bikin video, terus dia tangannya gini bilang Agus sedih gitu. Oh. Jadi dibikin lucu-lucu sama ya netizen Oh gitu. Yang keempat. Mami bingung kan orang tanya. Gue yang nanya. Agus kan disiram pakai air keras. Itu FYP gue ya. Gue kan nggak terlalu ngikutin. Pas disiram matanya buta. Menurut waktu itu pada saat aku datang itu ngomongnya pertama matanya masih bisa dipertahankan yang kanan, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan bilangnya diagnosanya tidak bisa melihat. Nah sekarang tiba-tiba bilang bisa melihat, jadi agak bingung juga kalau ditanya. Biru. Jadi dia butanya bohongan. Nah itu aku nggak tahu. Oh. Jadi dia ada jadwal untuk pengecekan di salah satu rumah sakit besar di Jakarta khusus untuk mata, dia nggak datang. Oh iya, tiba-tiba dari buta bisa melihat. Namanya miracle ya. Oke. Untuk Tenovi semangat terus ya untuk menebarkan kebaikan, karena saya juga pengen seperti Tenovi bisa bikin konten yang seperti Tenovi gitu ya, membantu orang gitu. Tapi ya, karena saya masih banyak kendala gitu ya. Intinya mas saya tetap dukung Tenovi apapun ya. Kecuali sama si Agus. Menurut kalian gimana nih? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu yang selalu untuk video aku. See you guys.